A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata al khairi bitigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi arkanis salati. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai rukun-rukun salat. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai syarat salat, yang mana kita ketahui bahwasanya syarat itu dikerjakan di luar salat. Secara otomatis itu dikerjakan terlebih dahulu ketimbang dengan rukun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang merupakan inti dari sholat itu. Jadi kalau ditanya sholat itu apa? Ya rukunnya itu. Ya, jadi sholat itu apa? Ya rukunnya sholat itu. Jadi kalau mau tahu haji itu gimana sih? Caranya haji ya. Berarti yang kita cari adalah rukun haji. Apa saja rukun haji. Tapi nanti dalam permasalahan haji akan ada rukun haji, ada wajib haji. Nanti dibedakan ya. Nah, tapi kalau dalam permasalahan selain daripada haji, rukun atau wajib itu sama, gitu. Ya, jadi kalau mau tahu tayamum itu ngapain sih? Ya lihat saja rukun tayamum apa, gitu ya. Kalau mau lihat wudu itu apa sih wudu? Ya, bagaimana sih wudu? Maka yang dilihat adalah rukun wudu, ya. Karena rukun itu ya bahasa lainnya adalah substansi daripada ibadah itu sendiri, gitu ya. Jadi rukun ibadah ya berarti substansi daripada ibadah itu sendiri. Ya, ngapain sih ibadah itu? Dilihat dari rukunnya, ya. Jadi kalau syarat itu di luar sholat yang terus dilakukan sampai akhir sholat, kalau rukun sholat itu ya pas dalam sholatnya, gitu ya. Dalam permasalahan haji, sebagaimana tadi kita sebutkan, ada beda antara rukun sama wajib. Jadi rukun haji sama wajib haji itu beda. Nanti ya kita akan bahas dalam permasalahan haji, rukun haji itu tersendiri, wajib haji itu tersendiri. Rukun haji tidak ditinggal, kalau ditinggalkan batal hajinya. Kalau wajib haji ditinggalkan mengganti dengan membayar dam, tapi nanti dia harus lakukan cara-cara yang sudah diatur dalam bab haji seperti itu. Jadi kalau ketinggalan wajib haji itu masih lebih mending ketimbang daripada ketinggalan rukun haji. Tapi selain daripada bab haji, mau bab wudhu, mau bab sholat, puasa, zakat dan segala macamnya, kalau disebut rukun ya, berarti itu wajib juga. Maksudnya dalam hal ini apa wajib-wajib sholat? Nah, wajib sholat ya berarti rukun sholat. Apa wajib wudhu ya berarti rukun wudhu. Apa wajib puasa ya rukun puasa sama. Jadi rukun wajib ya atau furud ya fardun. Ya, furud sama wajib kan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu sama ya. Maka itu semuanya dengan makna yang sama. Arkan, furud atau wajib sama semuanya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai rukun-rukun sholat atau substansi dari sholat itu seperti apa sih? Ya, arkan itu kan seperti anggota, ya, anggota sholat. Dalam hal ini ya bagian-bagian yang termasuk dalam sholat, gitu ya. Jadi kalau secara bahasa kontemporer,nya ini rundown-nya sholat, ya. Rundown-nya itu gimana sholat itu? Ya, sholat itu juga punya rundown, ya. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat itu ada 17. Oke. Arkanus sholati sab'ata asyar. Nah, ini sedikit perlu kita bahas ya. Yang masyhur kita pahami atau kita ketahui, kita hafal, rukun sholat itu ada berapa? Ada 13 ya. Ini untuk membedakan yang nyebut 17, yang nyebut 20, yang nyebut 23 dan lain segala macamnya. Apa sih bedanya semua itu? Oke, perhatikan. Jadi memang yang biasa kita hafalkan dan memang nanti yang pendapat yang paling muktamad juga itu 13 semuanya ya. Rukun salat itu 13. Ketika kita menyebutkan rukun salat 13, itu nanti ketika anggota contoh ruku itu ada tambahan ruku dengan tuma nina. Itu satu rukun. I'tidal dengan tuma nina. Sujud dengan tuma nina. Duduk di antara dua sujud dengan tuma nina. Berarti itu cuma 4 rukun. Adapun yang menyebutkan 17, maka mengeluarkan tumak ninah yang 4 tadi setelah daripada gerakan asalnya. Ya, tadi kalau yang tadi kan hitungan cuma 4. Sekarang ruku satu rukun, tumak ninah untuk dalam ruku satu rukun lagi. Terus kemudian i'tidal satu rukun, tumak ninah untuk i'tidal satu rukun lagi. Sujud satu rukun, i'tidal untuk sujud satu rukun lagi.
Duduk di antara dua sujud satu rukun, tumak ninahnya satu rukun lagi. Sehingga kemudian yang tadi semula 4 menjadi 8, gitu kan. Berarti tambahannya ada berapa? 4. Tadi kalau kita katakan rukun salat ada 13 ditambah 4 menjadi 17. Jadi beda nggak antara orang yang menyebutkan 13 dengan 17? Sama pada hakikatnya, hanya penomorannya yang beda. Ya. Yang satu mengatakan tumak ninah itu masuk ke dalam gerakannya, artinya ruku dengan tumak ninah, itu satu rukun. Tapi kalau pendapat yang lain atau versi yang lain menyebutkan ruku itu satu rukun, tumak ninah itu satu rukun lagi, seperti itu. Jadi hanya memasukkan tumak ninah ke rukunnya atau menjadikan rukun sendiri, gitu. Jadi yang membedakan antara 17 dengan apa namanya 14 hanya dalam perbedaan meletakkan tumak ninahnya seperti apa, gitu. Ya. Nah, 17 ini ya Ibnu Sumer Al-Hadrami ya akan memilih yang 17 gitu kan. Kan nggak salah juga tadi kita sebutkan gitu ya. Ini beliau mengikut kepada kitab Rawdatul Talibinnya Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi itu punya beberapa kitab besar. Di antaranya dua yang paling besar itu kan Rawdatul Talibin, satu lagi Minhajut Talibin. Beliau ketika dalam Imam Nawawi dalam Rawdatul Talibin menulis rukun salat itu 17. Tapi dalam Minhajut Talibin menyebut cuma 13 gitu. Ya, jadi satu orang menyebutkan kedua-duanya gitu. Nah, nanti ada yang sebagian mengambil caranya Raudhah, artinya mengambil cara tumaninah dipisah, makanya membuat 17. Ada yang mengambil caranya Minhaj. Dan memang kitab paling muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i itu nanti akan jadi pegangan utama adalah Minhaj. Makanya kemudian apa yang isi Minhaj itu yang biasa kita dapati sehari-hari yang kita hafal. Makanya rukun sholat itu 13 ya. Mau apapun agama kita gitu ya atau apapun kepercayaan kita, pasti semua mengetahui semua rukun sholat itu ada berapa? 13 gitu kan. Nggak ada yang versi beda kan. Dari kecil kita diajarkan 13 gitu kan. Karena memang kurikulum yang diajarkan dari kecil itu kita mazhab Syafi'i. Tuh, makanya nanti kalau kita besar, oh saya nggak mau bermazhab segala macam itu orangnya aneh. Gitu. Kenapa? Dari kecil itu kita udah diajarin kurikulum fikihnya itu kurikulum mazhab Imam Syafi'i 13 itu. Ya, jadi 13 itu kurikulumnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ada nggak yang diajarkan bukan 13? Pasti semuanya nyebut 13 ya. Meskipun kita sama-sama tahu nggak hafal itu antum 13 itu kan. Coba sebutkan yang 13 itu pasti nggak tahu gitu. Ya paling nyebut-nyebut apalagi kok kurang 3 gitu ya. Pasti begitu. Ya. Tapi semua pasti tahu kan rukun salat ada berapa? 13 gitu. Nah, memang kurikulumnya seperti itu. Ya, jadi yang membedakan 13 dan 17 itu. Nah, sebagian ada yang menyebutkan 18. Ya, sebagian ada yang menyebutkan 18 ya. Contohnya seperti Imam Abu Syuja dalam Matan Ghaya wa Taqrib. Beliau 18. Nah, kalau 17 kalau 18 ini bagaimana? Yang 17 tambah satu. Apa satu tambahannya? Tambahannya adalah niat keluar dari sholat. Ya. Niat di awal kan ada. Niat masuk sholat namanya itu. Nah, kalau dalam Abu Syuja ada lagi apa namanya rukun yang ke-18 namanya niat keluar dari sholat. Jadi salam itu nggak cukup salam, harus ada niat keluar juga. Tapi pendapat yang sahih itu hanya sunnah, itu bukan rukun. Ya, jadi rukun sama sunnah nanti beda. Jadi tetap yang 17 yang paling utama itu. Nah, ada lagi yang menyebutkan 18, tapi yang ke-18-nya adalah mualah, berturut-turut. Ya, berturut-turut artinya satu perbuatan selesai langsung perbuatan berikutnya, nggak ditunda dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Seperti itu. Nah, tetapi yang muktamad itu bukan rukun, tapi syarat untuk rukun. Jadi beda antara rukun dengan syarat untuk rukun. Ya, syaratnya rukun, ya, jadi adalah berturut-turut, bukan rukunnya. Gitu. Nah, makanya pendapat yang ini juga bukan pendapat yang muktamad seperti itu. Oke. Ada lagi yang menyebutkan rukun sholat itu 14. Oke, ini kita sebutkan semuanya nih ya, biar nanti kalau ada perbedaan pendapat nggak gara-gara 17 atau 18 saja jadi ribut gitu ya. Nah, ada yang mengatakan rukun sholat itu 14. Kalau yang menyebutkan rukun sholat 14, dari yang 13, tumak ninah dikeluarkan, tapi jadikan satu tumak ninah saja. Tadi kalau 17, tumak ninahnya ada berapa? Ada 4. Nah, sekarang enggak. 13 kan tumak ninahnya dikeluarkan, tapi dianggap satu saja. Gitu. Jadi ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, plus satu tumak ninah. Udah itu aja. Jadi satu rukun. Makanya mereka menghitung menjadi 14 gitu ya. Jadi tahu kalau 17 berarti maksudnya apa, kalau 18 maksudnya apa, tambahannya apa. Cuman yang 18 ini dua kita sebutkan tadi itu pendapatnya tidak muktamad ya. Nah, yang 18 menambah mualah itu seperti dalam kitab Matan Sitin Masalah ya. Nanti itu matan-matan dalam Imam Syafi'i itu. Matan Sitin Masalah itu menyebutkan 18 yang salah satunya adalah
mualah seperti itu. Berikutnya ada lagi yang menyebutkan 15. Ya, 15. Contohnya seperti dalam kitab Tahrir ya, dalam kitab At-Tahrir. Tambahannya apa? Tambahannya adalah mengiringi niat dengan takbir. Itu rukun bagi mereka, ya, bagi penulis kitab. Jadi caranya niat itu bagaimana? Kan harus sama dengan takbir gitu kan. Nah, itu rukun. Jadi kornoniyah bit takbir itu rukun bagi beliau gitu ya. Nah, tetapi pendapat yang muktamad itu bukan rukun, tapi itu caranya berniat gitu. Ya. Jadi itu bukan rukun tambahan, tapi itu caranya berniat seperti itu. Makanya tidak dihitung sebagai tambahan. Ya, 15 berarti kan dari 14 tumaninah plus satu lagi ditambah kornuniyah bit takbir seperti itu. Ya, ada lagi yang menyebutkan 19. Ya, 19 berarti 18 plus satu. Apa tambahan satunya? Khusyuk. Itu masuk rukun ya, menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu khusyuk itu rukun sholat. Tapi pendapat yang utama nanti khusyuk itu bukan rukun sholat, itu hanya sunnah sholat. Jadi kalau sholat nggak khusyuk pun itu insya Allah sholatnya tetap sah secara fikih ya. Tapi kalau secara apa namanya, secara dimensi lainnya itu nanti beda cerita gitu ya. Karena sah tidak sah dan diterima dan tidak diterima itu dua hal yang berbeda. Sholat bisa sah tapi belum tentu diterima gitu ya. Kalau sholatnya tidak sah pasti tidak diterima gitu kan. Jadi dimensi pertama fikih itu cuma sah tidak sah ya. Kalau kita ngerjakan sesuai dengan aturan fikih itu kemungkinannya cuma sah. Diterima tidak diterima itu beda lagi kasusnya. Ya, jadi antum sholat itu sah, udah cuma gugurkan kewajiban. Tapi kok nanti di akhirat nggak dihitung sebagai pahala ya, karena nggak diterima gitu misalnya. Tapi kita sudah gugurkan kewajiban seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda konsepnya. Gitu. Oke. Nah, ada lagi yang menjadikannya 20. Ya, 20. Maka banyak lagi. Apa tambahannya kalau yang menjadikan 20? Orang yang sholat itu termasuk rukun sholat gitu. Jadi ada orang yang sholat. Tapi pendapat ini bukan pendapat yang apa namanya yang benar ya. Dalam hal ini mungkin bukan pendapat yang muktamad. Kenapa? Karena bisakah kita menggambarkan atau melihat seseorang itu sholat dengan melihatnya saja? Bisa nggak? Bisa nggak? Kita orang itu lagi melakukan gerakan sholat, terus kita tahu dia lagi sholat, bisa nggak? Atau bisakah kita melihat orang itu dalam keadaan sedang sholat tanpa diberitahu kalau dia sedang sholat? Bisa nggak? Bisa, karena gerakannya jelas gitu kan. Nah, karena itulah dia tidak perlu disebutkan sebagai rukun sholat. Ya, berbeda dengan puasa. Kalau puasa nanti salah satu rukun puasa adalah adanya orang yang berpuasa. Gitu. Kenapa? Karena mustahil kita bisa tahu orang itu puasa atau tidak puasa kecuali kita dikasih tahu dia puasa atau tidak. Ya. Kalau misalkan Edran sujud, lagi apa dia? Lagi sholat, tahuan. Edran lagi puasa nggak? Apa yang membuat kita tahu dia puasa apa tidak? Ya harus dia ngomong, saya lagi puasa, gitu kan. Ya, puasa apa kayak gitu kan? Puasa bujang, misalkan gitu, kalau macam. Ya. Nah, intinya kalau puasa itu tidak akan ada kecuali ada orang yang melakukan puasa, gitu misalkan. Ya, sholat pun juga begitu secara hakikat. Tapi pada dasarnya tanpa apa namanya, tanpa dikasih tahu saya lagi sholat, orang juga tahu kalau saya lagi sholat dengan hanya melihat gerakan-gerakannya. Makanya zatul musolli itu tidak perlu ditambahkan menjadi rukun sholat, berbeda dengan puasa. Nah, ada lagi yang menambahkan rukun sholat itu tidak adanya pembatal sholat, ya. Faqdus shorib, tidak adanya pembatal sholat seperti itu. Nah, jadi kalau kita jumlahkan tadi semuanya ya, itu totalnya ada 23 rukun sholat tadi. Jadi kalau kita masukkan semuanya nih, yang 13 ditambah jadi 17, tambah satu tambah satu tambah 1, semuanya kita hitung-hitung, totalnya ada 23 semuanya. Tapi pendapat yang muktamad sebagaimana dalam kitab Minhajul Talibin tadi, sebenarnya ada berapa? 13 saja, gitu ya. 13 saja. Nah, tapi kalau menyebutkan 17 nggak apa-apa, berarti itu maninahnya dikeluarkan. Oke. Kalau kita melihat definisi sholat apa? Apa definisi sholat? Aqwalun wa af'alun maksusatun mubtada'atun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Perbuatan-perbuatan dan perkataan gitu kan. Nah, sekarang dari 13 rukun itu berapa yang rukun fi'li, berapa yang rukun qauli? Ya, ini karena didesain untuk yang pemula, maka karena itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi hanya membedakan dua saja. Ada yang rukun qauli, ada rukun fi'li saja. Nah, yang rukun fi'li ya itu ada 8. Ya, dari 13 itu ada 8. Niat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian duduk untuk tasyahud akhir.
ya, plus satu lagi tartib 8. Kalau yang rukun qaulinya ada 5. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat kepada Nabi di duduk terakhir, kemudian salam yang pertama. Gitu. Nah, itu semuanya rukun qauli. Jadi 8 rukun fi'li, 5 rukun qauli. Nah, itu kan nyambungnya di situ. Kalau kita sebutkan tadi ya, rukun itu substansi, maka kalau rukun itu apa namanya? Salat itu apa? Aqwalun wa af'alun makhsusah. Perkataan dan perbuatan khusus. Apa perkataan sholat itu? Apa perbuatan sholat? Makanya rukun dibagi dari 13 dibagi 2. 8 diantaranya rukun fi'li, 5 diantaranya rukun qauli. Seperti itu. Ya, itu pembagiannya seperti itu. Oke. Kita masuk yang pertama, al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Oke. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Artinya kalau sekedar lafaz itu bukan niat namanya. Jadi kalau orang mau sholat kan, sholli fardhu zuhri, itu belum niat namanya. Ya, niat itu dalam hati, gitu. Sekalipun dalam mulutnya menyebutkan usolli fardhol maghribi, tapi dalam hatinya usolli fardhol asri dan dia mau sholat asar, dia tetap dianggap. Ya. Kalau lisannya ngomong dia mau sholat maghrib nih, lisannya ngomong usolli fardhol maghribi, tapi dalam hati usolli fardhol apa misalnya fardhol subhi, maka nggak sah sholatnya. Jadi yang dianggap adalah yang dalam hatinya, gitu ya. Jadi yang disebut dengan niat itu adalah yang terlafaz dalam hati, bukan terlafaz ya, yang tersebut dalam hati. Ya, yang ketika kita takbiratul ihram itu ada dalam hati kita, itu yang niat itu. Tapi biasanya, terutama kita-kita ini, kan sholat itu karena dikejar-kejar gitu kan, karena memang ada kewajiban sholat. Coba nggak ada kewajiban sholat, kita nggak sholat gitu kan. Makanya kita sholat cuma berapa sehari? Cuma 5 kan? Ya, iya lagi gitu kan ya. Berarti antum nggak sholat sunnah, nggak sholat tahajud, nggak sholat ini gitu kan. Nah, ya, kalau 5 itu wajibnya cuma tiga tiga yang dikerjain mungkin gitu ya. Nah, itu kan kita juga buru-buru. Udah komat kan, tahu-tahu komat, udah komat gitu kan. Nah, biasanya kalau kita pas berdiri itu kejar-kejar, apalagi imam sudah sholat maghrib misalkan kan. Nah, kita baru masuk gitu kan, kita dengar lam yalid walam yulad, apa yang kita lakukan? Kita di pintu masjid nih, imamnya lam yalid walam yulad, apa yang kita lakukan? Oh, pasang nos gitu kan. Karena, aduh, kalau saya telat, ini harus saya nambah satu. Ini kesempatan nih, sholat singkat nih, gitu kan. Sholat singkat nih, bisa langsung, nih apa namanya, door prize nih, ya, apa namanya, diskon sholat nih, nggak perlu panjang-panjang nungguin imam nih, gitu kan. Langsung pasti dikebut, gitu kan. Nah, pas kita berdiri, apakah langsung nyaman hati kita? Atau pernah kita terpikir, saya sholat apa ya? Pernah nggak terbayang gitu? Jadi kita pas bawa sholat itu, ini sholat apa sih gitu? Maksudnya, zuhur atau asar gitu? Meskipun hanya sepintas gitu. Nah, kan kadang ada perasaan seperti itu karena mungkin faktor diburu-buru tadi atau dikejar-kejar atau segala macamnya ya. Nah, sehingga kemudian ada potensi hati juga akan salah niatnya gitu kan. Kalau niatnya sudah beda nanti sholatnya kan nggak sah karena niatnya harus sesuai dengan sholatnya gitu kan. Nah, sehingga kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i disunahkan untuk at-talaffuz bin niyah ya, untuk melafazkan niat sebelum mulai takbiratul ihram gitu ya. Jadi sebelum sholat itu dilafazkan dulu niat yang kita mau niat apa nanti untuk sholat ini. Mau sholat apa? Sholat zuhur berarti usolli fardhu zuhri. Nah, kalau sudah terlafaz dengan lisan, itu biasanya hati sudah mantap. Tapi kalau nggak dilafazkan, jarang-jarang hati langsung mantap gitu. Pasti mikir-mikir dulu niatnya apa atau itu meskipun hanya sepintas seperti itu. Makanya talafuz binnya itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang dibalik sama orang seolah-olah mengatakan madzhab Imam Syafi'i itu talafuz binnya aja cukup, ininya yang dalam hati enggak. Itu salah. Yang benar itu yang niat itu dalam hati tetap. Tapi talafuz binyahnya itu hanya sunnah. Kalau nggak dikerjakan pun nggak apa-apa gitu. Kan sekarang ada yang mengatakan, oh dalam madzhab Syafi'i itu sesat tuh. Kenapa? Harus talafuz? Nggak harus gitu. Kalau nggak pokoknya juga nggak apa-apa. Tujuannya kan jelas. Apa tujuannya? Supaya hati mantap ketika niat itu. Jadi pas ketika berdiri itu tenang gitu kan. Lafazkan dulu usolli fardhu zuhri, saya mau sholat zuhur. Atau minimal saya mau sholat zuhur. Itu udah talafuz biniyah, baru kemudian takbir. Pas takbir kan kita nyaman aja ya. Pernah nggak pas takbir kan Allah niatnya apa ya? Ya. Pasti pernah kita yang dalam posisi seperti itu gitu kan. Makanya butuh kepada talafuz bin niyah. Jadi niat sama talafuz bin niyah itu dua hal yang berbeda ya, jangan disamakan ya. Yang dianggap adalah yang mana? Yang dalam hatinya. Ya meskipun talafuznya salah tapi niatnya dalam hatinya benar, maka itu disebut dengan sholat yang dalam hatinya apa ya. Lafaznya maghrib tapi hatinya asar ya berarti sholatnya asar. Tapi kalau yang aneh lagi lafaznya maghrib hatinya asar sholatnya subuh, itu nggak sah. Itu nggak sah yang begitu ya, itu orangnya
Aneh yang begitu itu. Ya. Jadi yang tepat itu ya intinya dalam hati apa yang dilakukan apa seperti itu. Ya meskipun yang dilafazkan itu berbeda, tapi tujuan niat kembali lagi talafuz adalah hanya untuk memantapkan hati ya. Dan niat harus diiringi dengan gerakan pertama dari ibadah ya. Niat itu bukan sebelum ibadah, tapi diiringi dengan gerakan pertama dari ibadah. Makanya niat wudhu kapan? Membasuh tangan apa membasuh wajah? Membasuh wajah, hati-hati. Yang niat duluan sebelum basuh wajah nggak sah, nggak sah wudhunya. Niat nih, nawaitul wudu'a, terus basuh wajah nggak sah. Nawaitul wudu'a ketika air nyampe di muka. Ya, ya. Makanya dalam wudhu itu ada dua niat kan. Ada niat satu, niat mengerjakan sunnah wudhu. Yang kedua ada niat wudhunya, gitu ya. Kalau kita niat wudhu, wudhu itu kan apa namanya niat wudhu itu pas basuh muka. Sebelum basuh muka kan kita ada kumur-kumur sama basuh hidung kan, atau cuci tangan juga gitu kan. Itu kalau kita belum kan berarti belum niat kan waktu itu. Karena niatnya kapan? Pas basuh muka gitu kan. Kalau kita cuci muka kumur-kumur itu nggak dianggap sebagai ibadah gitu. Kenapa? Karena nggak ada niatnya. Niatnya baru setelah itu nanti kan. Makanya ada dua niat. Pas kita basuh tangan itu, niat saya berniat mengerjakan sunnah wudhu. Dapat tuh pahala cuci tangan. Dapat tuh pahala kumur-kumur. Dapat tuh pahala basuh hidung. Pas nanti mau basuh muka, niat lagi. Niatnya apa? Niat wudhunya. Gitu. Ya, tapi kalau kita cuci tangan, kumur-kumur, hidung baru nanti niat itu kan bukan pas cuci tangan tapi pas basuh muka. Akhirnya niatnya baru itu. Kumur-kumur kita nggak dianggap sebagai ibadah, dianggap sebagai ya bersih-bersih aja. Gitu. Makanya kalau nggak ada niat, ya dianggap ibadah atau nggak ibadah itu bedanya dengan niat seperti itu. Makanya kalau wudhu kerjakan niat wudhu, niat sunnah wudhu dulu, niat mengerjakan sunnah wudhu, baru cuci tangan, kemudian kumur-kumur, basuh hidung, nanti pas basuh muka niat untuk mengerjakan wudhunya. Oke. Nah, kalau niat itu harus diiringi dengan perbuatan pertama, apa perbuatan pertama yang wajib dalam sholat? Takbiratul ihram dan berdiri gitu kan. Berarti niat takbiratul ihram berdiri itu dikerjakan ber bersama gitu ya. Makanya hati-hati nih. Ya, kalau kita melihat di sini itu kan niat takbiratul ihram berdiri. Berarti sholatnya gimana tuh? Kita duduk niat dulu, sholat fardhu zuhri, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian baru berdiri. Apa begitu sholatnya gitu. Nah, kan nggak begitu gitu kan. Nah, berarti ini bukan menunjukkan rundown yang sebenarnya. Ini hanya bagian-bagian acara tapi bukan rundownnya. Nah, niat takbiratul ihram dan berdiri itu satu kesatuan. Jadi niat itu harus beriringan dengan takbiratul ihram. Artinya kalau niatnya sebelum takbiratul ihram ya nggak sah. Apalagi takbiratul ihram dulu Allahu Akbar, sholli fardhu zuhri nggak sah juga. Harus dari A sampai Ro niatnya. Itu yang paling sempurna. Ya, jadi ketika nyebut A dalam hati juga U gitu. Paham nggak maksudnya? Ya kan Allahu Akbar dalam hati sholli fardhu zuhri. Nanti kita akan sebutkan yang wajib dalam niat itu cuma tiga nanti kan. Ada usolli fardhu zuhri. Udah tiga itu yang wajib cuma. Kalau sholat asar usolli fardhu asri itu udah cukup. Mustaqbilal kiblati sunnah. Bukan omongan apa namanya? Apa lagi biasanya? Lillahi ta'ala sunnah. Ya itu cuma sunnah. Kecuali nanti kalau kita sholat jamaah menjadi makmum maka harus tambah yang keempat. Namanya makmuman. Namanya niatul iktidak. Ya. Jadi kalau kita jadi makmum harus empat. Usolli fardhu zuhri makmuman. Udah, itu aja cukup. Kalau jadi imam nggak perlu imaman, nggak perlu. Sunnah. Cuma tiga. Usolli fardhu zuhri jadi imam boleh. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya niat itu simple. Kita aja yang ngafal niatnya kepanjangan. Ya. Tapi sunnah nggak apa-apa. Ya. Usolli fardhu zuhri. Terus apa? Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati hadaan lillahi ta'ala gitu kan. Ya. Hafal nggak? Nggak hafal. Karena mungkin sholatnya masih masih dipertanyakan. Soalnya nggak hafal nggak sering gitu. Itu kan diajarkan begitu di SD kan. Bagi yang pernah sekolah ya. Yang kalau nggak sekolah ya mohon maaf lahir batin ya. Ini kan udah mau puasa nggak apa-apa minta maaf kan. Ya, oke. Itu yang pertama. Jadi harus diiringi dengan perbuatan wajib pertama dalam ibadah tersebut. Dan karena hal ini adalah berdiri dan qiyam atau berdiri dan takbiratul ihram, maka niat itu beriringan dengan takbiratul ihram dan berdiri seperti itu. Oke. Yang kedua asani takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Oke. Takbiratul ihram itu yang apa sih? Rukun takbiratul ihram itu yang apa sih? Kita jadi bedah satu-satu nih. Niat itu jadi yang mana? Yang dalam hati itu yang niat ya. Yang lafaz itu apakah niat? Enggak, itu namanya talafuz bin niyah. Sekarang yang kedua namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang mana sih?
Mana yang takbiratul ihram itu yang mana? Apa itu rukun takbiratul ihram itu apa? Apa rukun takbiratul ihram itu? Melafazkan Allahu Akbar. Jadi kalau orang misalkan contoh sholat dia takbiratul ihram nggak angkat tangan dia, sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa sah? Karena ngangkat tangan bukan rukun. Rukunnya apa? Takbiratul ihramnya, baca Allahu Akbarnya. Orang angkat tangan nggak baca Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Karena yang rukunnya Allahu Akbarnya gitu. Jadi yang kelihatan sama orang sah belum tentu sah gitu. Ya, jadi orang kan angkat tangan kan, tapi nggak baca Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram itu yang lafaz Allahu Akbarnya itu. Ya, takbir namanya kan. Takbirah itu kan takbir. Jadi rukunnya itu takbirnya. Ya, kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Sederhananya diambil dari kata apa? Dari kata haram. Ya, kenapa haram? Sebelumnya halal, pas sholat jadi haram. Gitu. Pas sebelum sholat boleh nggak kita gerak banyak-banyak? Mau salto kayak mau apa boleh nggak? Boleh kan? Tapi ketika takbiratul ihram jadi haram gitu. Ya. Kemudian kalau misalkan sebelum sholat kita boleh nggak buka baju misalkan, nggak mau pakai baju. Ya. Saya mau kembali ke zaman orang-orang dahulu, nggak pakai baju gitu kan, belum ada baju. Misalkan. Ya terserah gitu kan. Pas ketika sudah sholat boleh nggak berpikiran seperti itu? Nggak boleh. Kenapa? Sudah haram. Gitu. Makanya disebut dengan takbir, takbir yang membuat sesuatu yang sebelumnya halal menjadi haram. Gitu. Ya. Nah karena itu nanti kan ketika kita haji ada namanya ihram. Nah sesuatu yang sebelum haji boleh, pas haji jadi nggak boleh. Karena itu disebut dengan ihram. Dia dari mana kapan mulainya nggak boleh ketika ihram itu. Dan nanti dibolehkan lagi namanya apa? Tahallul. Sesuatu yang sebelumnya nggak boleh ketika ihram jadi boleh ketika tahallul karena sudah halal lagi. Maka istilah ihram tahallul itu bukan istilah-istilah yang aneh-aneh, itu istilah yang biasa saja. Ya, takbiratul ihram berarti takbir yang membuat sesuatu yang sebelumnya boleh menjadi tidak boleh ketika sholat. Gitu. Nah, karena itu disebut dengan takbiratul ihram. Ya, bacaan takbiratul ihram yang sempurna apa? Allahu Akbar, gitu ya. Tapi kalau ditambahkan misalkan karena orang terlalu semangat segala macam, Allahul Akbar. Akbarnya pakai alif lam, itu masih diperbolehkan. Tapi selain daripada lafaz itu, meskipun nanti ada beberapa perbedaan, intinya dua lafaz itulah. Tapi yang paling sempurna tetap Allahu Akbar. Kan orang-orang yang baru belajar Islam gitu kan, barangkali dia salah sebut Allahul Akbar. Nah itu masih diperbolehkan lah, masih oke-oke lah seperti itu. Oke. Berikutnya yang ketiga, al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Oke. Al-qiyamu berdiri. Ya, jadi rukun yang ketiga, berdiri alal qadiri bagi yang mampu fil fardi dalam sholat wajib. Artinya, kalau nggak mampu berdiri, wajib berdiri? Nggak wajib. Kalau nggak di sholat fardu, ya, wajib berdiri nggak? Nggak. Gitu. Nanti kita akan bahas secara detailnya. Tapi intinya, yang rukun itu adalah berdirinya kapan? Bagi orang yang mampu dan ketika sholat fardu. Ya, berarti kalau nggak mampu nggak perlu berdiri, kalau nggak sholat fardu nggak perlu juga berdiri sebenarnya kalau mau. Tapi tetap gerakan yang paling sempurna adalah yang berdiri seperti itu. Oke, kita bahas dulu. Apa yang dimaksud dengan al-qiyam? Berdiri itu bagaimana sih? Ya, dikatakan berdiri itu bagaimana sih? Ketika punggung tegak, ya, tegaknya punggung, tegaknya tulang punggung. Tegak itu maksudnya lurus, lurus. Itu kalau orang agak gini-gini sholatnya gitu. Nah, itu udah tegak apa belum? Agak turun-turun gitu. Ya. Nah, tegak apa enggak itu? Ngantuk ya, misal orang ngantuk kan gitu kan. Udah mau ruku aja gitu. Ya, atau kayak Michael Jackson. Entah Michael Jackson. Gimana dia? Gimana aja? Hah? Gini. Gimana? Ya bisa mundur, bisa maju. Maju dong. Maju gitu kan. Nah, tegak apa enggak itu punggungnya? Nah, intinya adalah berdiri itu adalah ketika tulang punggungnya tegak. Ya. Kalau dalam risalah jamiah itu bahkan dijelaskan meskipun dia bersandar, boleh nggak sholat nyender? Boleh, yang penting kakinya napak dan punggungnya tegak. Tapi jangan dipraktekkan ya, nanti akan menjadi fitnah. Ya. Sulit nanti kalau orang-orang, masalahnya nggak semua orang belajar agama ya. Nanti hal-hal yang semacam itu dianggap permain. Antum juga mengerjakan itu bukan karena tahu ilmunya, tapi karena mau main-main sama itu ya. Jadi tegak berdiri gitu ya. Ya. Jadi oh berarti nanti saya sholat Jumat akan cari dekat duduk depan tiang gitu ya. Karena nanti bisa nyender. Ingat kalau kakinya nggak napak lagi,
dan punggungnya nggak tegak, maka dia nggak dianggap berdiri. Berdiri itu ketika kakinya napak dan punggungnya tegak, gitu ya. Ingat, apa yang tegak? Tulang punggungnya. Kepalanya harus tegak nggak? Nggak, tapi nunduk, justru nunduk ya. Jadi kalau katanya qiyam itu tegak, berarti kepalanya kok nggak tegak? Kalau kepala nggak tegak, ya nggak apa-apa. Karena yang tegak itu adalah tulang punggung, bukan kepala. Bahkan nunduk ketika sholat itu hukumnya adalah sunnah, gitu kan? Justru hukumnya menjadi sunnah seperti itu, ya. Bahkan ya ada orang yang kesulitan berdiri, dia harus dibantu orang untuk berdiri, gitu ya. Harus dibantu orang untuk berdiri. Tapi nggak ada orang yang mau bantu kecuali bayar dulu. Maka wajib bayar orang itu untuk membuat kita berdiri dalam sholat. Ya, misalkan orang ini sudah materialistik semua, ya, sudah materi semua nilainya, gitu ya. Apa-apa bantuan harus ada uangnya. Ada orang yang sudah sangat tua, sepuh, dia itu bisa berdiri tapi harus dibantu untuk berdiri, gitu. Ya, dibantu itu maksudnya ditegain ke atas, gitu. Karena kan itu kan harus dinaikin dulu, gitu, baru bisa berdiri, gitu. Nah, dia harus bantuan tapi nggak ada orang yang mau bantu kecuali bayar dulu. Maka wajib untuk bayar orang itu supaya kita bisa berdiri untuk sholat. Gitu. Ya, tapi itu hitungannya bukan untuk semua sholat, hanya untuk setiap rakaat. Jadi membangunkannya atau membuat dia berdiri hanya untuk awal-awal rakaat saja. Tapi setelahnya dia harus bisa sendiri. Kalau seandainya setiap gerakan harus dibantu, maka dia duduk saja. Berarti dianggap sebagai tidak mampu. Artinya kalau masih bisa berdiri dengan bantuan orang pun harus bayar orang untuk bantu. Kita kan nggak dikit-dikit nggak bisa duduk. Ya, itu hati-hati sholat-sholat yang duduk-duduk begitu, ya. Ya nggak usah dilihat siapa orangnya, gitu ya. Maksudnya antum langsung mikir itu, ya mungkin dia nggak mampu, gitu ya. Nah, kemudian kalaupun harus dengan tongkat bisa berdiri, dengan tongkat sholatnya, bukan dengan duduk. Ya, misalkan, oh saya nggak kuat berdiri, harus ada penopang, ya berarti dengan tongkat, tegakkan tongkat sampingnya, pegang tongkat itu. Ya, ingat, rukunnya berdiri. Kalau sholatnya nggak begini, boleh nggak? Boleh aja kan? Artinya kalau dia megang tongkat begini, satu begini gitu kan, kayak apa ya? Kayak orang pramuka begitu. Sah nggak sholatnya begitu? Sah aja sholatnya, karena rukunnya berdiri. Ya, ini hanya sunnah, gitu ya. Makanya nanti kalau antum sholat di Afrika, orang nggak ada sholat yang begini. Mereka sholat kayak iktidal. Sholatnya kayak iktidal. Gitu. Kalau antum sholat di tempat-tempat yang menggunakan mazhab Hambali, justru pas iktidal dia begini juga. Ya, kalau kita kan pas baca Al-Fatihah yang begini, gitu kan. Pas iktidal tegak, gitu kan. Nah, ada yang semuanya tegak, lurus, ada yang semuanya begini, ada, gitu. Ya, jadi beda pendapat semua seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan mampunya berdiri dengan tongkat, maka harus dengan tongkat, gitu ya. Bukan langsung duduk aja, gitu ya. Jadi ada aturan-aturan seperti itu. Oke, sebagaimana dalam hadis ya, sholli iman fa ilam tastati fa qaidan fa ilam tastati fa ala jambin, dalam riwayat Imam Bukhari. Terus dalam tambahannya dalam riwayat Imam Nasai, fa ilam tastati fa mustal qiyan. Ya, jadi berdiri, kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk ngapain? Tidur. Tidurnya gimana? Sholat tidur. Yang pertama kali kayak mayat, tahu mayat? Gimana cara dikuburkannya? Apanya yang hadap ke kiblat? Sholat yang hadap kiblat juga. Gimana caranya? Sholatnya miring ke kanan, terus ngadap kiblat. Jadi misalkan kiblatnya di sana, gitu ya, berarti ini kepalanya kita miring ke sini, bukan begini ngadap kiblat. Itu namanya mutojian. Ya. Kalau nggak bisa baru mustalqiyan, telentang. Kalau telentang ya berarti dia menghadap kiblat begini. Nah, jadi nggak langsung tidur aja. Kalau bisa nyamping dulu dan hadapkan ke kiblat seperti itu. Ya, jadi ada aturan-aturan kalau nggak bisa duduk segala macam. Oke. Bahkan kalau misalkan kita bisa sholat ya, tapi nggak kuat. Jadi misalkan saya kuat untuk sholat berdiri, tapi paling cuma 2 rakaat. 2 rakaat itu harus kita berdiri. Ya, barangkali nanti rakaat ketiga bisa, nggak langsung duduk dari awal nggak. Jadi kalau bisa berdiri berdiri dulu. Ya makanya kalau takbiratul ihramnya bisa berdiri, harusnya sih berkelanjutan itu bisa berdiri. Nanti baru kalau udah kaki gemeteran baru duduk, gitu caranya. Gitu. Bukan dari awal duduk, tapi takbiratul ihram semampunya berdiri berdiri. Gitu. Ya, semampunya berdiri berdiri. Kalau tiba-tiba gemeteran kakinya baru duduk kemudian seperti itu. Nggak dari awal, saya nggak kuat sama 4 rakaat ini, paling separohnya aja. Ya udah, berarti dari awalnya nggak bisa seperti itu. Jadi kalau bisa berdiri, berdiri dulu dari awal. Nanti udah gemeteran kakinya udah mulai merasa bumi bergoncang gitu kan, baru kemudian dia duduk seperti itu.
Nah, kalau dia sedang baca Al-Fatihah, maka lanjutkan bacaannya meskipun sedang sedang dalam proses mau duduk. Oke. Nah, ada lagi kondisinya orang itu duduk, tiba-tiba di tengah sholat dia mampu berdiri. Dia harus berdiri. Paham? Ya. Tadi kan yang kondisi pertama dia berdiri, mampu. Tiba-tiba nggak mampu, maka dia kemudian duduk setelah dia berdiri dulu. Gitu kan. Nah, Al-Fatihahnya baca terus. Meskipun sedang lagi gerakan mau duduk itu baca terus. Oke. Ada orang yang dari awal nggak mampu, tapi tiba-tiba dapat kekuatan, ya apa gitu kan, tiba-tiba dia tubuhnya sehat pas sholat itu. Nah, ketika itu lagi baca Al-Fatihah, dia harus berdiri. Ketika dia berdiri, dia ulang lagi Al-Fatihahnya dari awal. Harus. Dan Al-Fatihahnya ketika dia duduk nggak dianggap. Paham nggak konsepnya? Ya. Jadi kalau dari berdiri ke duduk, lanjutkan Al-Fatihahnya. Tapi kalau dari duduk ke berdiri, ulang Al-Fatihahnya dari awal. Karena bacaan Al-Fatihah harus ketika berdiri. Ya. Dan kalau dia mampu berdiri, maka Al-Fatihahnya ketika berdiri. Jadi misalkan sudah walat, kok saya bisa berdiri ya? Tiba-tiba berdiri, gitu kan. Ulang lagi dari Bismillah, gitu. Ulang lagi udah walat, gitu. Ya, misalkan contoh, itu misalkan contoh aja. Ya. Nah, makanya berdiri lagi, karena dia mampu untuk membaca dalam keadaan yang paling sempurna. Tapi kalau misalkan dari berdiri, nggak perlu diulang ketika duduk. Kenapa? Karena justru yang sempurna itu yang ketika dia berdiri, makanya lanjutkan saja meskipun lagi. Nah, dan nggak perlu nunggu duduk juga. Mau duduk itu baca aja, karena mau duduk itu masih lebih tegak dibandingkan dengan duduk. Jadi lebih sempurna nilainya. Gitu ya. Jadi kalau baca berdiri 100, kalau kalau dalam gerakannya 75, karena kan masih tegak. Kalau duduk 50, misalkan seperti itu. Nah, kita harus cari yang paling sempurna. Kalau misalkan 75 50, mana yang paling sempurna? Lebih sempurna. 75 kan. Makanya sambil gerakan mau duduk itu juga baca Al-Fatihah, itu masih lebih sempurna ketika nanti aja pas duduk lagi lah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kok mulai pegel gitu kan. Baru juga Bismillah udah pegel gitu kan. Akhirnya dia duduk, nanti aja pas duduk alhamdulillahnya. Enggak, lanjut aja pas itu alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu lebih bagus, maksudnya lebih mending ketimbang ketika duduk, ya. Tapi kalau duduk pas ketika kita bisa berdiri, langsung baca Al-Fatihahnya ketika berdiri. Ya, ulang lagi dari awal seperti itu. Ya, makanya hati-hati dalam apa namanya? Membaca Al-Fatihah itu ada aturan-aturannya seperti itu. Ya. Itu kalau tiba-tiba nggak mampu berdiri atau tiba-tiba mampu berdiri, begitu caranya. Artinya secara logika kita itu nggak bisa langsung, oh saya nggak bisa berdiri langsung duduk, enggak. Kita harus punya upaya juga, punya rasa mencoba juga. Saya bisa, gitu. Saya bisa berdiri kok. Tapi kebanyakan orang kan sudah mungkin karena faktor segala macam lah, gitu ya. Dalam pikirannya apa? Saya nggak kuat berdiri, terus apa yang dilakukan? Langsung duduk, gitu kan. Itu sebenarnya salah. Kalau dia mampu berdiri, sholat aja berdiri, gitu kan. Karena kan belum tentu juga dia memang benar-benar nggak mampu. Toh nanti barangkali selesai juga dengan sholat seperti itu kan bisa jadi kan kasusnya. Maka karena itu kalau bisa berdiri berdiri dulu. Gitu. Nah kalau udah mulai gemeteran kaki itu baru duduk. Tapi pas rokat kedua mampu berdiri lagi. Gitu. Jadi tiba-tiba hilang kekuatan duduk, tiba-tiba muncul kekuatan berdiri lagi seperti itu. Karena memang kondisinya harus berdiri, rukunnya memang harus berdiri seperti itu. Makanya hati-hati dalam sholat yang seperti itu ya. Kalau misalkan nanti antum sudah tua gitu ya, please ya, jangan langsung mikir, oh saya sudah tua, nggak apa-apa sholat duduk. Bukan begitu. Orang kalau tua, apa namanya, boleh duduk dan nggak boleh duduk itu bukan faktor gitu. Tapi faktor apa? Faktor sanggup atau nggak sanggup. Ya, artinya kalau masih sanggup berdiri, berdiri. Kalau nggak sanggup ya baru duduk. Nah, tadi kita sebutkan berdiri itu untuk siapa? Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu baru ya duduk ya. Artinya kalau dia masih dengan tongkat mampu itu masih dianggap mampu berdiri. Kalau ditolong orang berdiri masih mampu, berarti harus berdiri juga seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau yang kedua fil fardi, wajib berdiri itu adalah ketika sholat fardu. Artinya kalau sholat sunnah boleh duduk, boleh. Jadi mau taraweh duduk boleh, ya. Anu kalau dikasih keringanan beragama itu langsung. Saya ingin mengamalkan agama. Sunnah ini kalau nggak dikerjakan nanti nggak dikerjain orang. Bilangnya malas berdiri gitu ya. Ya, biar nanti karena nanti sunnah ini kalau ditinggalkan biasanya nggak ada yang lagi ingat gitu. Nanti dilupakan sama orang. Ya, jadi sholat tarawih itu duduk boleh, boleh. Gitu ya. Jadi kalau mau duduk sholat sunnah boleh. Ya, nggak mesti berdiri. Tapi tetap kembali tadi ya, berdiri nilainya 100 ya kalau ibaratnya ya, kalau agak condong 75, kalau duduk 50. Atau mau yang ngejar sholat itu buat apa sih? Ini kan sholat sunnah gitu kan. Kan kita mau ngejar pahalanya gitu kan. Ya kenapa nggak ngejar yang 100-nya? Kenapa ngejar yang 50-nya? Seperti itu. Ya makanya kalau
duduk ya nggak masalah. Dari awal pun duduk nggak masalah. Kita mampu pun sehat walafiat nih, ya habis keluar dari gym segala macam gitu kan, mau langsung sholat tarawih misalkan gitu kan, ya mau duduk langsung nggak apa-apa, sah aja kok sholatnya gitu. Jadi nggak ada problem di situ ya. Ya, tapi kalau sholat sunnah baru boleh duduk gitu ya. Bahkan sebenarnya boleh juga untuk tidur, tapi ini kita nggak akan bahas, nanti akan sedikit ada permasalahan ya. Jadi kalau tidur itu boleh, tapi nanti ruku dan sujudnya harus tetap sebagaimana biasa. Jadi dia harus kembali ke posisi duduk paling tidak. Gitu. Paling tidak kembali ke posisi duduk seperti itu. Ya, jadi tidur bangun sholatnya. Gitu. Makanya sulit ya minimal duduk lah gitu ya. Nggak usah dipraktekkan yang tidur. Gitu ya. Ini nanti dikasih tahu tidur malah tidur. Woi tidur, woi bangun. Saya lagi sholat tat gitu. Saya bukan tidur tat, woi bangun. Saya lagi sholat nih, bukan lagi tidur gitu. Itu biasanya yang begitu yang. Nah, kenapa kita sebutkan pentingnya berdiri? Karena memang berdiri itu adalah rukun yang paling afdol ya. Jadi semua rukun sholat yang paling afdol adalah berdiri. Ya, rukun yang paling berdiri adalah al-qiyam, berdiri ya. Nanti level di bawahnya sedikit sujud, di bawahnya ruku, kemudian i'tidal gitu ya. Dan qiyam ini ya bukan qiyam i'tidal ya. Qiyam untuk il-Fatihah ini termasuk dalam rukun rukun tawil ya. Rukun yang panjang ya. Sujud, ruku dan qiyam ini termasuk rukun panjang. Artinya boleh dipanjangkan dan harus dipanjangkan. Beda sama i'tidal dan duduk di antara dua sujud yang merupakan rukun qasir, rukun pendek. Nah, itu nggak boleh dipanjangkan, nanti kita akan bahas. Oke, yang keempat masih berdiri juga nih ya. Jadi setelah 3 rukun pertama dikerjakan berturut-turut, niat takbiratul ihram berbarengan sambil berdiri. Kemudian yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Hifdzan, entah kita hafal Al-Fatihah itu, talqinan, ditalkin oleh orang, au nadhran fil mushaf, atau membaca ke mushaf. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Mau kita hafal Al-Fatihah? Hafal. Boleh. Saya nggak hafal Al-Fatihah, ditalkin sama orang di sebelahnya. Ya, jadi sholat kan Allahu Akbar. Ada yang sampingnya bisik-bisikin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim itu boleh. Atau nadhran fil mushaf. Jadi di depannya ada mushaf. Baca Quran dia. Jadi memang baca. Karena yang rukun itu adalah qiraah, membacanya. Ya, qiraah membacanya. Yang penting membaca dengan cara apapun maka disebut dengan qiraah seperti itu. Nah, Al-Fatihah ini wajib di setiap rokaat. Perhatikan. Wajib di setiap rokaat. Itu satu. Oke. Dan wajib dalam kondisi apapun. Sholat sir ataupun sholat jahar. Jadi imam ataupun jadi makmum. Begitu juga ketika jadi sholat munfarid, sholat sendiri. Oke, kita ulangi. Jadi Al-Fatihah itu kapan wajib dibaca? Wajib baca terus, intinya seperti itu. Baik dalam kondisi kita jadi imam, baca Al-Fatihah, baca. Makmum, baca Al-Fatihah, baca. Sholat jahar, baca Al-Fatihah, baca. Sholat sir, baca Al-Fatihah, baca. Sholat sendiri, baca Al-Fatihah, baca. Ya. Jadi apapun kondisi sholatnya, Al-Fatihah harus dibaca. Gitu. Oke, jadi makmum, imam baca Al-Fatihah, kita perlu baca Al-Fatihah enggak? Dalam mazhab Syafi'i wajib baca. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, nggak ada sholat itu kecuali dia pasti baca Al-Fatihah dulu dalam setiap rakaat. Oke. Jadi kalau misalkan dalam mazhab Imam Syafi'i ya, kalau dalam mazhab lain mungkin beda cerita. Jadi misalkan sholat maghrib, rakaat pertama, rakaat kedua imam baca Al-Fatihah, makmum pun baca Al-Fatihah. Gitu. Ya. Tapi kan ada ini, kalau misalkan Al-Quran dibaca kita harus dengar gitu kan. Terus bagaimana cara Al-Fatihahnya? Ini makanya imam harus pinter. Nggak maju-maju. Imam itu bukan sekedar bacaan bagus saja, harus pinter. Ada caranya. Gitu ya. Gimana caranya? Imam baca Al-Fatihah dulu. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum dengar. Oke. Nanti kan ini ada dua ini. Kita harus baca Al-Fatihah wajib. Kita dengerin orang baca Quran juga wajib gitu kan. Kalau kita baca barengan sama imam kan beradu gitu kan. Nah, maka kita harus dengar. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Imam baca Al-Fatihah dulu kita dengar. Oke, imam baca Al-Fatihah kita dengar. Selesai imam baca Al-Fatihah, sebelum masuk baca surat pendek atau surat-surat setelahnya, kasih space. Space-nya seberapa lama? Sekira-kira makmum baca Al-Fatihah. Gitu. Makanya kalau antum sholat di suatu masjid, waladhdallin, amin, imamnya berhenti dulu. Itu bukan murojaah mau bacaan setelahnya, ya. Oh ini mau murojaah dulu nih gitu. Enggak, tapi ngasih waktu antum yang makmum mikir mau murojaah itu buat baca Al-Fatihah. Gitu. Ya, maka kasih space waladhdallin, amin. Diam dulu. Ya, diam.
dengan niat memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Makmum ketika sudah amin langsung gas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak usah mikir-mikir yang aneh-aneh dulu, langsung baca, gas. Sudah kasih spare waktu baru kemudian cukup nih waktunya. Nah, baru ketika itu makmum baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Alif lam mim. Kalau imam kan Al-Baqarah bacanya kan. Kalau sholat sendiri kan nggak baca ya, nggak baca apa-apa. Nah, malah tolin amin ruku gitu kan. Tapi kalau imam Al-Baqarah bacanya. Ya, ya yang itu ketahuan dengan kebiasaan-kebiasaan gitu. Ya. Nah, jadi kasih space waktu gitu. Nah, jadi sebenarnya kelihatan aja orang imam ini paham fikih apa enggak dari situ aja udah kelihatan gitu. Ya, kalau dia mazhab Imam Syafi'i ya, dan biasanya kalau Indonesia kan mayoritasnya mazhab Imam Syafi'i. Kalau imam waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim langsung aja nggak ada kasih space waktu makmum. Wah, kita nggak dikasih kesempatan ya imamnya nih gitu. Antara satu imamnya bukan bermadzhab Syafi'i atau yang kedua imamnya madzhab Syafi'i tapi nggak paham sama fikih madzhab Imam Syafi'i. Ya. Kita suzon bukan. Kita husnuzon aja. Ya, kita husnuzon aja. Mungkin dia bukan madzhab Syafi'i mungkin gitu ya. Ya, itu dilihat dari situ aja udah kelihatan kok ya. Ada nggak space meskipun hanya sebentar, yang penting dikasih space setelah waladhdallin amin. Diam dulu, makmum baca langsung. Nggak perlu keras-keras juga, maksudnya baca aja lah gitu ya. Nggak perlu keras-keras juga. Nanti kan kode-kodean juga, wah udah belum gitu. Yang baca surat nih, bentar, 2 ayat lagi gitu. Ya buruan-buruan gitu, kan nggak begitu juga. Ya makanya bacanya biasa aja, tapi dikira-kira saja. Ya, itu cara yang paling sempurna untuk sholat berjamaah seperti itu. Ya, mau laki-laki perempuan, caranya yang sempurna untuk baca Al-Fatihah itu seperti itu caranya. Gitu, ya. Tapi kalau seandainya ini udah imam rawatib udah tetap nggak mau digeser, ya. Karena ada imam yang nggak mau digeser gitu kan. Ya imam digeser nanti jatuh sholatnya gimana gitu kan. Jadi ada imam yang nggak mau digeser gitu ya. Nah, ada imam yang nggak mau digeser, tapi dia nggak paham fikih sholat. Artinya dia ketika waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim kan problem. Terus saya baca Al-Fatihahnya gimana Ustaz? Ya, karena saya makmum harus baca Al-Fatihah kan. Ya mau jadi sholat apa dari tadi kan segala kondisi harus baca Al-Fatihah gitu kan. Mau sholat sendiri, mau sholat jamaah, mau sholat apa namanya? Mau jadi imam, jadi makmum, mau sholat sir, jahar, semuanya harus baca Al-Fatihah gitu kan. Ya ketika itu baca saja apa namanya Al-Fatihah itu setelah bacaan imam, ya mau bareng sama imam nggak apa-apa. Itu dianggap sebagai boleh lah. Maksudnya seperti itu ya, ya gimana lagi imam nggak kasih kita space gitu kan. Kalau kita nggak baca Al-Fatihah gara-gara dengar imam, berarti sholat kita nggak sah. Makanya itu dimaafkan. Bahkan kalau kita mendahului imam di rukun qauli ya, itu nggak batal sholat kita. Ya, yang membatalkan sholat itu adalah ketika mendahului imam di rukun fi'li. Ada berapa rukun fi'li? Ada 8. Ya, ada rukun qauli ada berapa? Kalau kita mendahului imam di rukun qauli itu nggak batal sholat kita. Tapi kalau mendahului di rukun fi'li baru batal. Nanti kita akan bahas di membatalkan dan berapa gerakan itu ada. Artinya kalau kita baca Al-Fatihah sebelum imam baca, sah nggak sholat kita? Sah-sah saja. Gitu. Kalau barengan, sah-sah saja. Kalau setelahnya, ya apalagi sah, gitu kan pasti sah. Tapi kalau kita ruku duluan sebelumnya, wah lama bener saya ruku duluan dah gitu. Ntar saya tunggu di sujud gitu ya. Nggak bisa begitu, batal sholatnya gitu. Saya tungguin di sini nggak bisa karena rukun fi'li. Tapi kalau rukun qauli kita baca imamnya kan biasanya justru imam diamnya kadang di awal ya. Diamnya kan Allahu Akbar dia diam dulu. Kita mau baca Al-Fatihah dulu nggak apa-apa, sah. Jadi makanya kalau kata guru kita di Mesir itu kan makmum baca Al-Fatihah sebelum imam baca Al-Fatihah tetap sah sholatnya, barengan juga sah, akan juga sah. Tapi yang paling sempurna kalau sholat jamaah caranya tadi, ya imam dulu baca Al-Fatihah, kasih space waktu, makmum baca, kemudian baru masuk baca surat itu baru paham fikih. Ya, makanya kalau kita di Mesir habis ngaji fikih Syafi'i, biasanya kan asar atau maghrib itu kan kita sholat nanti, ya itu pasti caranya pasti begitu. Ketika imamnya kan syekhnya waladhdallin amin berhenti, pasti langsung heboh. Masa heboh itu bukan teriak-teriak oh, segala macam, tapi baca Al-Fatihah semua gitu. Kan suara kecil-kecil kalau digabung-gabungin kan jadi rame. Nah, itu biasanya seperti itu. Hawa-hawanya udah kelihatan. Nah, tapi kalau di Indonesia kan enggak ya. Orang mau buru-buru aja gitu kan. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sambung amin bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya, pengen cepet aja. Ya, jadi antum punya adab imam. Ya, nggak perlu lama-lama juga. Bahkan kalau terlalu lama nanti sholatnya jadi batal karena kita diam di tempat yang tidak seharusnya. Dikira-kira aja waktu yang udah cukup nih gitu. Jadi sebentar aja, nggak perlu terlalu lama. Jadi intinya hanya memberi space waktu untuk makmum baca Al-Fatihah gitu ya. Jadi kalau yang bagi yang imam nih, fikih imam nih, ya hati-hati nih. Waladhdallin amin. Diam aja dulu sambil narik nafas. Nah, kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat berikutnya seperti ini. Ya.
Itu nanti terutama antum ketika sholat tarawih yang mau jadi imam gitu ya, yang mau jadi makmum nggak usah mikir-mikir itulah gitu ya. Antum baca Al-Fatihah aja udah syukur gitu kan. Seperti itu. Ya, bagi yang nanti jadi imam gitu ya, itu fikih-fikih imam seperti itu. Dan bisa kelihatan tadi ya. Jadi kalau misalkan kita nemuin eh jamaah, sholat jamaah, kok imamnya nggak ngasih space, kemungkinannya ada dua. Satu, dia bukan mazhab Syafi'i, atau yang kedua, dia nggak paham sama fikih sholat gitu ya. Dia nggak paham sama fikih sholat, itu aja. Gitu. Makanya hati-hati memilih imam itu seperti itu. Jadi memilih imam itu seperti itu. Banyak kriteria DKM masjid itu, wah bacaannya nggak bagus, nggak bisa jadi imam. Bukan begitu. Wah Al-Fatihahnya nggak ada space nih, berarti dia nggak paham fikih imam. Begitu harusnya. Iya nggak? Kenapa bacaan, ya kalau bacanya memang murni salah kan. Kadang kan bacanya itu udah benar, tajwidnya udah 100% benar, tapi suaranya memang agak nadanya nada-nada sedih gitu kan. Menyedihkan maksudnya. Ya, menyedihkan, bacaannya menyedihkan gitu ya. Nah, nah dalam hal ini ya kan sholatnya sah yang seperti itu gitu kan. Dalam hal ini sah, sah. Ya meskipun nggak dikasih space pun sah sah juga sholatnya. Jadi bukan berarti, tapi nggak adab sholatnya kurang gitu ya. Kalau kita tahu adab sholat yang benar itu memang dikasih space, itu yang paling sempurna seperti itu. Jadi makmum bisa mengerjakan semua kewajiban yang harus dia kerjakan. Mendengar imam dia kerjakan, baca Al-Fatihah pun dia kerjakan. Tapi kalau bareng-bareng kan nggak dikasih space, akan aduh imam baca kita baca. Kan disunahkan ketika sholat itu kan tadabur bacaan imam gitu kan. Apa yang dibaca imam itu kita tadabur gitu kan. Kasihan imamnya nangis sendirian, kan imam kan ada yang sedih-sedih gitu kan. Waladhdallin gitu kan. Padahal ayatnya apa, nangisnya apa gitu. Banyak banyak orang yang nangisnya bukan karena inti ayatnya, tapi karena ya nadanya memang lagi nada-nada sedih gitu kan. Padahal ayatnya apanya? Wabasyiris, bukan wabasyiris sabirin ya, apa misalnya? Qad aflahal mu'minun, dia nangis qad aflahal mu'minun. Orang menang kenapa nangis? Terharu mungkin gitu ya. Nah, itu makanya bahaya yang seperti itu. Ya, makanya yang paham ayat. Jadi bukan nangis. Memang Sudes, Bishairi Rashid ya, Al-Humedi itu nangis-nangis ketika sholat itu karena nadanya itu, karena ayatnya itu memang ayat-ayat Khalidin apa namanya? Innalladzina kafaru misalkan ya, apa namanya, tempatnya di neraka, dia kekal di dalamnya. Itu baru sedih ayat begitu. Apakah saya termasuk golongan ini? Baru sedih, bukan karena nadanya. Kita kan ngelihat, wah Misyari nangis nih pas ini gitu. Saya nangis juga lah ntar gitu ya. Nah, itu kan kita biasanya begitu. Gara-gara niru nada akhirnya kita sendiri yang salah sholatnya seperti itu. Itu makanya berbahaya semacam itu. Oke? Jadi diperhatikan baik-baik. Kalau seandainya nggak bisa baca Al-Fatihah bagaimana? Ya baca zikir yang sesuai jumlahnya dengan Al-Fatihah. Ya, jadi misalkan kita baca Al-Fatihah nggak bisa sama sekali, itu dulu deh, gitu ya. Ya berarti kita baca 7 zikir. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Nah, kita harus baca 7 zikir berbeda. Ya, 7 zikir berbeda. Apa misalnya 7 zikir berbeda? Subhanallah 1, walhamdulillah 2, wala ilaha illallah 3, Allahu akbar 4, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 5. Terus apa lagi? Apa lagi zikirnya? Ayo lo yang nggak hafal Al-Fatihah nggak sah sholatnya nih. Harus 7 zikirnya nih. Masya Allah kan itu 1. Wa malam yasha'illahu lam yakun itu 7. Satu lagi 7. Ada yang mengatakan itu sama. Masya Allah kan wa malam yasha'illahu lam yakun itu 1. Sehingga bisa ditambahkan basmalah 1. Jadi basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu 1 zikir bisa. Tuh, itu 7 zikir berbeda. Jadi kalau nggak hafal Al-Fatihah, baca 7 zikir berbeda. Yang kadarnya sama dengan ayat-ayat Al-Fatihah itu. Ya, kadarnya sama, sama panjangnya sama. Jadi diurutkan, oh ini pendek nih. Maliki yaumidin, subhanallah lah. Ya, tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, panjang berarti apa misalnya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang panjang dipanjangkan, pendek-pendekkan. Kalau saya bisa 3 ayat, berarti 3 dibaca, 4 zikir. Ya, bisanya 5, 5 dibaca, 2 zikir. Ada yang begitu? Ada yang nggak hafal Al-Fatihah? Hafal kan? Alhamdulillah. Ini kalau kasusnya untuk ngajarin orang yang nggak hafal Al-Fatihah gitu kan. Berarti caranya ada orang hijrah, ceritanya hijrah. Atau dalam AKA, ya, as known as taubat gitu. Ya, hijrah itu kan bahasa sucinya gitu kan. Bahasa suci hijrah, tapi taubat sebenarnya. Dia baru belajar Islam, mualaf, kan belum hafal Al-Fatihah langsung kan nggak mungkin, hafal Al-Fatihah gitu. Ya, kan nggak mungkin orang baru masuk Islam suruh masuk pondok tahfiz, kan nggak bisa juga gitu kan. Nah, sulit kan. Nah, makanya ya sementara sholatnya bagaimana? Baca zikir. Zikir kan subhanallah gampang gitu kan. Subhanallah. Itu bahkan orang-orang non muslim pun sering baca-baca begitu gitu kan.
Astagfirullah, ini Islam gimana sih gitu. Tapi nggak baca astagfirullah gitu kan. Ya. Subhanallah, Kristen itu agama yang gini deh. Gimana sih? Ada yang begitu-begitu ada. Ya, makanya karena biasa di Indonesia mayoritas Muslim sering nyebut Subhanallah, Alhamdulillah gitu kan. Ya, itu makanya Alhamdulillah minggu ini nggak hujan bisa ke gereja. Ya kan ada, maksudnya karena hidup di lingkungan Muslim yang kan kita dengar Subhanallah Alhamdulillah itu bukan karena Islam tapi karena kebiasaan sehari-hari di masyarakatnya sering nyebut begitu kan. Akhirnya orang non Muslim pun nyebut-nyebut begitu juga gitu kan. Jadi udah bahasa-bahasa sehari-hari gitu seperti itu. Nah, makanya itu lebih mudah. Tapi tetap harus belajar, wajib belajar. Bukan berarti seumur hidupnya akan baca zikir juga enggak. Ya, kalau nggak mampu bagaimana? Zikir pun nggak mampu gitu ya, saking nggak bisanya misalkan. Satu saking baru-baru masuk Islamnya. Nah ini ada sedikit perbedaan nanti ya. Jadi sebenarnya urutannya begini. Al-Fatihah. Oke. Kalau nggak bisa Al-Fatihah, tetap baca 7 ayat, tapi bukan Al-Fatihah. Ya, mau baca apapun boleh. Ya, mau baca surat Al-Waqiah. Kalau bisa berturut-turut boleh. Sebagai ganti dari Al-Fatihah. Ya. Kalau bisa berturut-turut bagus. Kalau nggak bisa acak-acak boleh. Saya hafalnya cuma Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, Kaf, ya Ain Sod, gitu. Nun. Nah, gitu. Itu kan nggak berurut kan? Nggak apa-apa. Yang penting 7. Tuh. Kalau nggak bisa baru diganti dengan zikir. Ya, jadi zikir bukan yang kedua ya. Tadi contoh saja. Ya, jadi Al-Fatihah lengkap. Kalau nggak bisa ayat lain dalam Al-Quran tapi nggak Al-Fatihah. Kalau nggak bisa zikir. Ya. Kalau nggak bisa juga, nah ada sebagian mengatakan baca terjemahan. Cuma kita lompati ini karena nanti ada perbedaan. Karena kalau diterjemahkan bukan bahasa Arab, nanti akan khawatir membatalkan sholat. Kita tinggalkan yang space ini, kita anggap saja jangan diterjemahkan. Lompat berikutnya diam seukuran Al-Fatihah. Jadi kita nggak bisa apa-apa nih, gitu ya. Nggak ada yang bisa. Fatihah nggak bisa. Sebenarnya kalau nggak bisa Fatihah, biasanya nggak bisa juga biasanya. Karena Al-Fatihah yang paling mudah, gitu kan. Orang nggak hafal apa-apa, tapi Al-Fatihah hafal biasanya. Tapi anggaplah Fatihah nggak hafal, yang lain juga nggak hafal, zikir nggak hafal juga, diterjemahkan juga nggak bisa. Maka dia diam seukuran baca Al-Fatihah. Jadi Allahu Akbar. Udah diam aja. Ah udah nih. Ah, baru rukuk. Seperti itu. Ya. Jadi diam seukuran membaca Al-Fatihah. Enggak langsung ketika orang nggak bisa baca Al-Fatihah, langsung rukuk enggak. Dia harus tetap diam seukuran bacaan Al-Fatihah. Ini jangan jangan ditertawakan ya. Nanti antum ketemu sama jamaah yang seperti ini ya, nggak bisa antum itu seperti itu. Gimana ya kemarin? Ustaz, saya nggak baca Al-Fatihah, ya udah baca ayat lain. Saya nggak hafal juga Al-Fatihah, buru-buru Al-Fatihah nggak hafal kan, apalagi yang lain. Ya udah baca zikir, zikir lagi gitu. Al-Quran aja saya nggak tahu, apalagi zikir gitu. Ya udah terus gimana? Ya, ya udah nggak usah sholat deh, gitu. Nggak bisa begitu juga. Tetap sholatnya. Ya, antum ini Islam niat apa enggak sih? Begitu aja nggak hafal gitu, nggak begitu. Dakwah itu nggak boleh begitu ya. Antum kalau misalkan ngasih, ini hanya kasih tahu ya. Ini retorika dakwah ya. Kucing makannya apa? Ikan. Aneh punya ikan seger nih, sempurna nih. Dikasih kucing kan mau dia ikan makan kan? Ya. Aneh lempar itu ikan ke kucing. Apa yang dikerjakan sama kucing? Ini kucing nih minta makan. Ini kita pegang ikan nih, kita lempar ke kucing. Apa yang dilakukan sama kucing? Lari dia. Kita ngasih kebaikan nggak? Tapi caranya salah. Sesuatu yang baik pun kita kasih salah, orang lari jadinya. Nah, jadi yang kita kasih baik, terus yang kita sampaikan dengan cara yang baik, kita siapkan ikannya. Nih, gitu. Ya nggak perlu kasih piring juga gitu. Kasih piring, kasih sambal gitu. Pakai sambal kacang gitu, nggak usah juga. Maksudnya sesuatu yang baik harus disampaikan dengan yang baik juga. Makanya nanti wah antum ini nggak ada yang bisa, nggak usah Islam lah gitu. Nggak begitu juga, caranya yang baik sampaikan. Ya udah kalau begitu tetap sholat, tapi diam seukuran Al-Fatihah. Jadi Allahu Akbar, terus diam. Sekira-kira aja Al-Fatihah berapa menit sih? 3 menit, berarti diam 3 menit. Habis itu baru ruku, gitu. Ya, habis itu baru ruku. Jadi cara-caranya tetap ada, gitu. Oke. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau nggak bisa zikir bisa diganti dengan doa juga, ya. Tapi doanya adalah doa doa apa? Doa akhirat, ya. Doa maksur itu utama, kalau nggak maksur pun nggak apa, tapi doanya doa akhirat. Apa bedanya doa dunia sama doa akhirat? Tahu bedanya? Doa dunia, doa akhirat itu misalkan Allahumma firli warhamni wasamihni wardo'anni, itu namanya doa akhirat. Doa dunia apa? Allahumma rzuqni zaujatan hasna, misalkan. Ya Allah, rezekikanlah aku istri yang baik, misalkan. Itu doa dunia namanya. Nah, yang utama adalah doa doa akhirat. Jadi bacalah doa-doa akhirat seperti itu. Ya, wajib berbahasa Arab juga. Oke, kalau nggak bisa baru seperti itu. Oke.
Itu 5 cara membaca Al-Fatihah. Jadi hati-hati dalam membaca Al-Fatihah. Ini sebenarnya belum detail. Nanti kita ada bab sendiri nanti setelah ini mengenai cara membaca Al-Fatihah itu sendiri secara detail. Termasuk dalam Al-Fatihah itu ada berapa tasydid. Ada berapa tasydid dalam Al-Fatihah. Itu kalau nggak kebaca tasydidnya nggak sah Al-Fatihahnya. Ya, contoh yang gampang aja ya, bukan di Al-Fatihah, di tasyahud. Nanti tasyahud juga seperti itu. Tasydid harus dibaca. Contoh, asyhadu apa setelah itu? Anla atau Allah? Tasydid kan? Mau ya, meskipun nun mati ketemu la jadinya apa? Idgham bila gunah gitu kan. Tapi kan seolah-olah tasydid. Kalau kita baca anla sama Allah beda nggak? Anla tanpa tasydid, Allah dengan tasydid. Oke. Kalau kita baca asyhadu anla nggak sah sholatnya karena menghilangkan satu tasydid. Al-Rahmanil Rahim nggak sah sholatnya, menghilangkan tasydid. Ya, nanti ada tasydidnya Al-Fatihah ada berapa, nggak boleh hilang satupun. Ya, apa contoh yang lainnya? Yang ada tasydidnya. Ya, apalagi iyaka, ya, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in gitu kan. Itu udah berapa hilang tasydidnya? Itu nggak sah Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya nggak sah berarti sholatnya pasti nggak sah. Makanya hati-hati, ya. Dan nanti kita akan bahas ada bab sendiri nanti, ya. Tasydidnya ada berapa, terus ada huruf-huruf yang ada dan huruf-huruf yang tidak ada, gitu ya. Dalam Al-Fatihah nggak ada dha, huruf dha itu nggak ada. Nah, maka kalau kita baca Al-Fatihah tiba-tiba ada huruf dha gitu, berarti nggak sah sholat kita. Kok tiba-tiba ada dha? Misalkan contoh ada beberapa logat yang wala dhalin dia baca gitu. Nah, dia nggak bisa baca dot tapi di ke arah dot. Nah, itu nanti nggak sah sholatnya. Gitu. Harus diajarkan untuk baca dot. Nah, itu nanti salah satu contohnya. Ya, walaisa fil fatihati dha, ya. Nah, itu nanti akan dibahas tersendiri di bab. Oke, kita cukupkan 4 rukun dulu ya. Jadi kita nyicil dulu sholatnya nih, ya. Kita lanjut lagi sholatnya besok, gitu ya, atau di pertemuan berikutnya. Karena pembahasannya ini agak sedikit itu. Jadi detail-detail tadi itu untuk memahami. Ingat ya, salah satu syarat sholat adalah kita mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, gitu ya. Kalau kita campurkan aduk semuanya nanti sholat kita tanda tanya sah apa tidak, gitu ya. Nah, niat tadi kita bahas mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Jadi nggak semuanya diwajib-wajibin aja. Takbiratul ihram itu yang mana? Yang wajib, mana yang nggak wajib? Mana yang boleh, mana yang nggak boleh? Berdiri itu maksudnya mana? Yang wajib, yang nggak wajib. Baca Al-Fatihah itu yang mana yang wajib, mana yang nggak wajib? Ya, Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7. Semua ulama sepakat 7. Tapi nanti berbeda dalam apa? Menentukan mana ayat pertama, mana ayat yang ketujuh. Itu berbedanya. Ya, kalau yang masyhur dalam madzhab Imam Syafi'i ayat pertamanya apa? Basmalah. Karena itu madzhab Syafi'i harus baca basmalah sebagaimana baca surat lainnya. Karena ayat pertamanya adalah basmalah. Ya, ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berbeda sama madzhab Maliki, ya. Antum lihat Qur'annya di ya, kita kan Quran kita Al-Fatihah satunya apa? Bismillah kan? Karena itu Quran madzhab Syafi'i itu. Jadi beda-beda ya. Dalam madzhab Maliki di Maroko sana, ayat satunya bukan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim seperti Bismillah ayat surat-surat lain. Tapi satunya Alhamdulillahirrahmanirrahim itu ayat satu. Makanya dalam madzhab Maliki nggak ada baca Al-Fatihah, nggak ada baca basmalah. Gitu. Jadi nggak asal-asal baca basmalah baca. Lihat dulu kita gimana caranya. Madzhab Maliki di Maroko itu memang ayat pertamanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Alhamdulillahirobbilalamin. Ayat ketujuhnya apa? Apa ayat ketujuhnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi semua sepakat mengatakan 7. Ya, Anda bisa cek itu dalam kitab apa namanya tafsir Jalalain ada itu. Yang Anda buka tafsir Jalalain Al-Fatihah itu ada. Ya, ittafaqal ulama sepakat kalau Al-Fatihah itu 7 ayat, hanya berbeda dalam hal apakah ayat pertamanya basmalah atau alhamdulillah. Apakah ayat ketujuhnya siratal lazi atau ghairil maghdub gitu. Ya, karena nanti akan berpengaruh ke bacaannya. Makanya Imam Malik atau Madzhab Maliki itu nggak baca basmalah bukan gara-gara itu segala macam, karena memang bagi mereka Al-Fatihah itu basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam mazhab Syafi'i, apa yang dalam Quran itu ayat semua. Jadi misalkan Al-Baqarah ayat pertamanya apa? Alif Lam Mim. Bismillah, ada bismillah kan? Itu ayat Al-Quran bukan? Ayat Al-Quran bukan itu? Ayat Al-Quran apa bukan? Ayat Al-Quran bukan? Ayat Al-Quran itu.
Makanya cara baca surat pendek itu gimana? Kalau antum baca di awal surat yang ada basmalah, baca basmalahnya. Tapi di tengah surat ada basmalah nggak? Nggak perlu baca basmalahnya. Nah, ini fikih imam nih. Kelihatan aja imamnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifu. Ah, itu berarti nggak paham fikih imam. Karena la yukallifullah ada basmalah nggak sebelum itu? Berarti perlu baca basmalah nggak? Nggak perlu. Langsung aja diam kan. Waladdallin. Amin. Diam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Langsung aja udah. Tapi kalau pas baca awal surat, waladhdallin amin diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baru baca basmalahnya. Kenapa? Karena sebelum alif lam mim ada basmalah. Nah, itu yang imam-imam ya. Kalau seandainya dalam madzhab Imam Syafi'i, baca surat pendek itu enggak semuanya baca basmalah, enggak semuanya juga enggak baca basmalah. Kapan baca basmalahnya? Kalau di ayat yang sebelumnya ada basmalahnya, baca basmalahnya. Kalau di ayat yang sebelumnya nggak ada baca basmalah, nggak perlu baca basmalah. Tapi itu nggak akan membatalkan sholat meskipun salah. Tapi kembali lagi, berarti dia belajar fikih apa enggak? Ini fikih dasar yang begitu. Ya fikih imam dasar. Artinya kalau nggak paham yang begitu, berarti dia belum pernah belajar fikih dasar. Sering kan ketemu orang yang baca basmalah, basmalah, tapi pas baca surat pendek juga baca basmalah juga. Padahal yang dibaca tengah-tengah ayat. Ya, tengah-tengah surat, sorry. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Ya. Ada kan seperti itu. Ada kan seperti itu. Secara sah sholat tidak sah, sholatnya tetap sah. Tapi secara itunya berarti dia belum terlalu paham sama fikih Syafi'i. Karena minal jinnati wan nas nggak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena dia bukan awal surat. Kalau mau baca Qul a'udzu birabbin nas baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi misalkan alif kelas dibagi dua nih. Rakaat pertama waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Oke, misalkan gitu kan. Rakaat kedua, waladhdallin amin. Langsung aja, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perlu baca bismillah rakaat kedua? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada basmalah sebelum lam yalid wa lam yulad, ya. Lam yalid wa lam yulad itu basmalahnya ketika qul huwallahu ahad gitu. Ya, paham ya? Itu cara kalau jadi imam. Ini sebenarnya kita bahas sholat pribadi dulu nih. Ini sholat mandiri dulu nih. Ya belum sholat belum sholat beasiswa, belum sholat jamaah. Bukan mandiri sama yang ini sholat belum sholat apa? Jadi yang dibahas sebenarnya ini sholat sendiri. Tapi kita selip-selipkan fikih imam, ya fikih sholat jamaah untuk kita paham karena beberapa di antara kita sering jadi imam, gitu kan? Tadi ya dua yang perlu jadi catatan. Catat itu di buku antum ya. Pertama, kalau baca Al-Fatihah sebelum baca surat pendek kasih space dulu. Untuk makmum baca Al-Fatihah. Nggak perlu panjang-panjang karena kalau terlalu panjang sholat kita yang batal. Jadi sekira-kira waktu makmum baca Al-Fatihah saja. Nggak perlu panjang-panjang. Yang kedua, baca basmalah nggak baca basmalah itu kapan? Ya lihat kepada apakah ada dalam yang akan kita baca itu ada basmalah atau tidak. Kalau di awal surat berarti kan ada basmalah kecuali surat At-Taubah. Tapi kalau di tengah-tengah surat berarti nggak perlu baca basmalah. Langsung baca ayatnya saja. Seperti itu. Itu fikih imam. Nggak dikerjakan pun sholat tetap sah, tapi ketahuan nggak atau belum belajar fikih sholat atau fikih sholat berjamaah seperti itu ya. Oke, wallahu a'lam, kita cukupkan sampai di sini, kita lanjut sholatnya minggu depan. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.